Ini ada pertanyaan menggelitik dari teman-teman ya. Selama jualan bakso, ada yang nanyain, Pak D jualan bakso udah lama, udah kebeli sawah berapa hektar kata dia. Bakso Pak D, solusi dapur ngebul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kucap kacarito tahu kecap campur merica. Malah dalam. Oke, untuk kesempatan kali ini Pak D akan berbagi pengalaman Pak D selama awal jualan sampai akhir jualan. Dulu Pak D kerja jadi kuli bangunan. Pada saat itu gaji kuli bangunan sekitar 30.000. Seiring waktu untuk kebutuhan sehari-hari keluarga pas-pasan, kuli bangunan kadang dapat kadang enggak, jadi nggak cukup buat biaya hidup sehari-hari. Akhirnya Pak D berpikir mau jualan apa ya biar bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Akhirnya Pak D berpikir untuk jualan cilok. Pada saat itu Pak D belum punya keterampilan bikin cilok itu gimana, tapi udah bikin gerobak dari kaleng, kayak kaleng minyak gitu yang ditaruh di sepeda. Pada suatu hari Pak D diberi jalan oleh Allah, diketemukan seorang penjual bakso, tetangga kakak saya di Tangerang Kresek, bernama Mas Nur, asal dari Ngawi. Dia menjualan di daerah Tangerang Kresek. Saya ucapin terima kasih Mas Nur ya atas bantuannya, ngasih resep, bantuin ngajarin saya. Saya belum bisa ngasih apa-apa Mas Nur ya. Hanya saya ucapin terima kasih. Lemah garing lemah teles, Mas Nur paring Gusti Allah sing bales. Akhirnya diajarin bikin bakso tusuk ya. Bukan cilok aci doang, pakai dada ayam, rawon, sama dengkul ayam. Jadi kayak bakso urat gitu teman-teman ya. Rasanya juga lumayan gurih, enak. Singkat cerita, bukan diajarin dulu, itu langsung diajak ke pasar, langsung jualan hari itu juga. Pertama Pak D jualan itu masih malu-malu, mau keliling masuk gang itu malu. Cuman melipir-melipir di jalan besar, akhirnya kurang laku ya. Tapi untung punya saudara yang pada membantu jualan saya, dijualin di pabrik di mana begitu, akhirnya lumayan lah laku. Terus jualan pertama habis untung sekitar 30.000. Untung sekitar 30.000 itu lumayan, sama aja dengan kita kerja bangunan. Tapi yang bikin saya seneng itu kerja bangunan kan diperintah orang, terus dapetnya nggak mesti kadang nganggur, kadang kerja. Kalau kita mau jualan itu kalau rutin kan ada aja terus, dikit banyak ada pemasukannya. Enaknya juga nggak diperintah orang. Kita bebas mau libur kapan, mau istirahat kapan, itu sesuka hati kita. Terus sampai 3 tahun saya jualan cilok. Memang jualan cilok itu ada bakso tusuk maksudnya ya. Ada suka dukanya. Ada suka dukanya itu kadang kita jualan ya, ada anak kecil, "Bang, beli." Ditungguin nggak nongol-nongol, akhirnya jalan. Terus ada lagi, "Bang, beli." Sampai nangis-nangis, sama orang tuanya nggak dikasih.
udah nggak dibeliin, ngomong, oh itu cilok gak enak, cilok gak enak. Jadi suka dukanya itu. Akhirnya kurang lebih 3 tahun saya jualan cilok, pindah ke bakso. Selama jualan bakso lumayan untungnya, nambah daripada jualan cilok ya. Untuk jualan bakso ini udah nggak usah nyari pelanggan lagi Pak D. Soalnya udah dikenal jualan cilok selama 3 tahun, orang-orang udah tahu. Jualan bakso juga udah punya pelanggan, udah pada kenal, orang pada nyobain, ini cocok ya teman-teman. Akhirnya jualan bakso dari 3.000 teman-teman, seporsi 3.000 sampai naik 4.000, 5.000, 6.000, bis 6.000, 7.000, 8.000, sampai terakhir 10.000. Saya Pak D jualan sampai 10.000. Waktu zaman 3.000 itu masih lumayan ramai teman-temannya. Jualan masih enak zaman dulu. Banyak pesanan di pengajian. Kalau di daerah Tangerang perumahan begitu, tiap seminggu sekali ada pengajian bulanan biasanya RT. Itu pada pesan bakso. Satu RT begitu biasanya pesan 40 porsi, tergantung RT-nya ya, ada yang 30, ada yang sampai 60 gitu. Ini ada pertanyaan menggelitik dari teman-teman ya. Selama jualan bakso, ada yang nanyain, Pak D jualan bakso udah lama, udah kebeli sawah berapa hektar, kata dia. Akhirnya saya jawab ya, boro-boro mas beli sawah per hektar, sawah sepetak aja enggak ada. Saya jawab jujur, cuman bisa bikin rumah sama beli motor mas. Ya alhamdulillah cukup buat keluarga, masih bisa nyisihin buat bikin rumah ya teman-teman. Itu sejarah perjalanan Pak D. Akhirnya Pak D sekarang pulang kampung, mau usaha di kampung teman-teman. Tapi juga ini masih istirahat dulu. Soalnya jualan di Tangerang itu Pak D umur saya udah 50. Masih jualan keliling, tenaganya udah kurang teman-teman ya. Jadi saya pulang kampung, mau usaha di kampung. Tahu mau nerusin bakso apa jualan yang lain, ini belum kepikiran, masih istirahat dulu, tenangin pikir teman-temannya. Tuh teman-temannya, mohon doanya, saya mau usaha di kampung, semoga diberi kemudahan usaha saya di kampung. Terima kasih selama ini yang udah nyupport Pak D ya, rekan-rekan semua. Semoga bermanfaat video ini bagi rekan-rekan yang mau jualan. Pak Painten ketiban ondo cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.